Randy Orton comeback langsung peringati Cody Rhodes. Zack Ryder resmi balik ke WWE sebagai Matt Cardona. Arab Saudi siap beli WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Randy Orton comeback langsung peringati Cody Rhodes. The Viper Randy Orton akhirnya balik lagi ke WWE. Dia muncul tiba-tiba di SmackDown hari ini dan langsung motong omongannya The Miz. Dia langsung ngasih 1 RKO terus nambah 1 lagi biar mantap. Setelah itu Orton kelihatan di backstage bareng WWE Champion Cody Rhodes. Cody sih nyambut dia dengan tangan terbuka, tapi Orton langsung to the point. Dia bilang dia emang respect sama Cody, tapi dia juga ngasih peringatan. Kalau nanti Cody berhasil ngalahin Drew McIntyre di pertandingan 3 Stages of Hell minggu depan, Orton bakal langsung ngincer sabuk juara milik Cody itu. Bintang 45 tahun ini emang udah absen sejak SmackDown 4 Oktober lalu gara-gara dia dan Cody kalah lawan tim The Vision. Waktu itu Orton dibuat cedera setelah kena curb stomp dari Seth Rollins dan tsunami dari Reed, sampai-sampai dia harus hilang selama 3 bulan. Bahkan dia nggak sempat muncul di pertandingan terakhir John Cena di acara Saturday Night Main Event bulan Desember kemarin. Sekarang sang legenda udah balik dan siap tempur lagi. Menurut kalian, apakah Randy Orton harus jadi World Champion tahun ini? Komen di bawah. Zack Ryder resmi balik ke WWE sebagai Matt Cardona. Hari ini di SmackDown, Kit Wilson keluar ke ring. Kayaknya sih dia mau dapat push buat karir singlenya. Dia bikin tantangan terbuka dan gak nyangka banget. Tantangan itu dijawab sama mantan US dan Intercontinental Champion Zack Ryder. Kita emang sempat lihat Ryder muncul di turnamen Last Time Is Now pas lawan LA Knight, tapi waktu itu belum jelas dia udah kontrak full time apa belum. Apalagi status dia masih di TNA. Tapi sekarang dia bukan Zack Ryder lagi. Dia resmi pakai nama Matt Cardona dan di debutnya ini dia bener-bener ngehancurin Kit Wilson. Ini jadi penegasan kalau Matt Cardona udah jadi bagian dari roster SmackDown secara full time. Cardona sendiri emang udah lama vokal soal rasa kecewanya karena nggak dapat panggilan dari WWE, padahal dia udah ngebuktiin dirinya gila-gilaan di skena indie. Karir indinya beberapa tahun terakhir emang luar biasa banget. Di sisi lain, istrinya yaitu Chelsea Green udah lebih dulu balik ke WWE dan sukses banget jadi satu-satunya pegulat yang jadi 2 kali juara Women's United States Champion. Mungkin pengaruh Chelsea ada perannya, tapi jangan salah. Matt Cardona yang sekarang jauh lebih kuat dan beda banget versinya buat fans WWE baru. Menurut kalian, apakah kalian lebih suka Zack Ryder atau Matt Cardona? Komen di bawah. Arab Saudi siap beli WWE. Sejak Vince McMahon cabut dari WWE tahun 2022, struktur perusahaan emang berubah drastis banget. Menantunya Triple H jadi Chief Content Officer dan WWE gabung sama UFC jadi TKO Group Holdings di bawah Endeavor tahun 2023. Intinya suasananya udah beda banget dari era keluarga McMahon dulu. Nah, sekarang dapat kabar kalau bakal ada perpindahan kepemilikan yang lebih gede lagi. Laporan terbaru nunjukin kalau Arab Saudi kemungkinan besar bakal beli WWE dari TKO Group. Di acara Coach and Bro, Jonathan Coachman bilang kalau obrolan soal Arab Saudi beli WWE ini bukan cuma spekulasi lagi, tapi udah jadi topik serius di belakang panggung. Coachman bilang, aku dapat info kalau narasi soal Arab Saudi beli WWE yang udah kita omongin setahun terakhir ini mulai jadi bahan obrolan dan banyak orang yang setuju sama kita. Vince Russo, mantan kepala kreatif, juga yakin kalau TKO pasti bakal jual WWE kalau ada tawaran yang pas. Waktunya juga pas banget nih. Royal Rumble tahun ini nanti kan bakal diadain di Riyadh. Itu pertama kalinya Royal Rumble di luar Amerika Utara. Menurut laporannya, acara ini bakal jadi ujian buat lihat gimana Arab Saudi nangani acara premium sebesar itu. Rencana ini makin nyambung karena WrestleMania 43 tahun 2027 juga bakal diadain di Arab Saudi. Katanya jendela waktu WrestleMania itulah momen yang paling masuk akal buat bahas transaksi penjualannya. Coachman juga negesin kalau ini bukan cuma omongan analis doang, tapi emang lagi rame diomongin di backstage WWE.
Sebenarnya kerjasama WWE sama Arab udah ada dari tahun 2018 lewat kontrak 10 tahun sama General Sports Authority mereka. Kalau penjualan ini beneran terjadi, ini bakal jadi perubahan paling gila dalam sejarah bisnis gulat profesional. Menurut kalian, apakah kalian setuju WWE dibeli Arab Saudi aja? Komen di bawah. CM Punk harus pensiun, kata legenda WWE. Walaupun sekarang CM Punk lagi pegang sabuk World Heavyweight Champion di Raw, legenda WWE Kevin Nash malah terang-terangan bilang kalau Punk mending gantung sepatu alias pensiun aja. Di episode terbaru podcastnya Click This, Nash komentarin penampilan Punk di Raw minggu lalu. Waktu itu kan The Best in the World satu tim sama Rey Mysterio buat lawan Bronson Reed dan Austin Theory di pertandingan main event. Nash ternyata nggak suka lihat Punk tanding cuma pakai kaos doang. Terus, dia juga ngerasa pukulan-pukulan Punk di pertandingan itu kelihatan gak meyakinkan. Si Hall of Famer ini yakin kalau masa jaya Punk udah lewat, padahal kalau kita ingat-ingat, Punk sama Kevin Nash ini pernah berseteru di tahun 2011, tapi mereka berdua gak pernah tanding secara resmi gara-gara masalah kesehatan Nash waktu itu. Menurut kalian, apakah CM Punk itu harus segera pensiun? Komen di bawah. Trick Williams dari NXT resmi naik ke SmackDown. Di SmackDown hari ini, Sami Zayn sempat curhat ke penonton. Dia cerita momen emosional pas dia duduk di barisan depan bareng anaknya buat nonton pertandingan John Cena. Ternyata anaknya nanya sesuatu yang bikin Sami nyesek. Kenapa John Cena punya 17 gelar juara dunia tapi papa nol? Sami nggak bisa jawab dan momen itu bikin api semangatnya nyala lagi buat ngejar WWE Championship. Tapi omongan Sami dipotong sama pendatang baru, Trick Williams. Trick ngenalin dirinya sebagai sosok atletis dan menghibur yang dibawa Nick Aldis ke SmackDown buat jadi juara dengan cepat. Dia malah ngeledek Sami sebagai orang yang kelamaan dan cuma hampir sukses doang. Sami sih ngakuin kalau Trick emang punya potensi yang gede, tapi dia ngingetin kalau Trick itu kurang rendah hati. Sami bilang Trick bukan orang sombong pertama yang dia temuin dan Sami siap ngasih pelajaran berharga buat anak baru ini. Wah, bakal seru nih persaingan senior lawan junior. Menurut kalian, apakah Trick Williams udah pantas lulus dari NXT? Komen di bawah. WWE naksir kedua member The Bullet Club. Kita tahu lah ya, Bullet Club itu faksi paling terkenal di luar WWE. Dibentuk tahun 2013 sama Prince David yang sekarang kita kenal sebagai Finn Balor. Faksi ini udah banyak banget ganti member. Sekarang di tahun 2025 banyak banget mantan membernya yang sukses di WWE kayak Finn Balor, AJ Styles, Cody Rhodes, sampai Tala Tonga dan Tama Tonga. Nah, sekarang WWE mau nambah 2 orang lagi. Menurut laporan terbaru, WWE udah nawarin kontrak buat Oscar dan Yuto Ice, juara IWGP Tag Team sekarang yang dikenal sebagai The Knockout Brothers. Mereka dapat perhatian dari pemantau bakat WWE karena dianggap bisa bikin divisi tag team WWE makin kuat. Sumber terdekat bilang kalau tawaran kontrak udah dikasih ke mereka berdua, katanya WWE emang lagi beneran nyari talenta dari mana aja, termasuk pasar internasional kayak Jepang. Yuto dan Oscar ini member dari subgrup War Dogs di Bullet Club. Mereka termasuk baru, Yuto gabung tahun 2021 dan Oscar tahun 2022. Tapi mereka langsung melejit pas dapat sabuk juara bulan September kemarin setelah G1 Climax 35. Menurut kalian, apakah skena divisi tag team WWE perlu mereka? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were